Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Adi Channel dalam playlist Menolak Lupa. 1 Oktober 1965 merupakan hari yang kelam bagi sejarah bangsa Indonesia ketika sejumlah oknum pasukan Cakrabirawa bergerak pada malam hari 30 September 1965 di beberapa tempat untuk melakukan penculikan terhadap para jenderal besar Angkatan Darat Republik Indonesia. Tragedi yang kemudian kita kenal dengan sebutan pemberontakan G30S PKI. Salah satu dari sekian banyak korban peristiwa itu, ada seorang gadis cilik berusia 5 tahun yang menjadi sosok pahlawan setelah menjadi perisai bagi keluarga dan bangsa Indonesia pada subuh itu. Beliau adalah Ade Irma Suryani Nasution. Ade Irma Suryani lahir pada 19 Februari 1960 yang merupakan putri bungsu dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, di mana sang ayah merupakan salah satu target penculikan dalam gerakan tersebut. Diceritakan oleh putri sulung Jenderal Nasution, Henrianti Sahara Nasution, pada acara napak tilas yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta nasional. Waktu itu di rumahnya yang sederhana, Ade Irma bersimbah banyak darah di pelukan ibunya usai terkena berondong peluru panas tembakan dari pasukan Cakrabirawa dalam jarak cukup dekat. Waktu subuh itu, Jenderal Nasution dan istri sudah terbangun. Kemudian istri Jenderal Nasution yang bernama Johanna Sunarti Nasution mendengar suara gaduh di bagian depan rumah, suara derapan langkah kaki banyak prajurit. Beliau penasaran, lalu kemudian mengintip dari pintu kamarnya. Saat itu, beliau melihat sejumlah pasukan Cakrabirawa sudah memasuki area dalam rumah mereka dengan senjata yang siap untuk menembak. Pasukan Cakra yang menyeruduk rumah Jenderal Nasution membawa 4 truk dan 2 mobil militer yang dengan cepat menguasai pos penjagaan dan mengepung setiap sudut rumah. Seketika, Ibu Nasution langsung menutup pintu dan bergerak memanggil suaminya. "Itu yang mau membunuhmu sudah datang," ungkap sang istri seperti yang diceritakan pada acara napak tilas itu. Dan ibu saya katakan kepada bapak saya itu yang mau membunuh kamu sudah datang. Ya, waktu itu Ibu Sunarti memang sudah mengetahui bahwa suaminya ini berada dalam posisi bahaya, terutama terkait isu Dewan Jenderal yang terus berkembang, semakin menargetkan jenderal-jenderal tertentu yang difitnah akan melakukan kudeta. Jenderal Nasution kaget dan ingin menghadapi pasukan yang sudah menguasai rumahnya itu, tapi tindakannya dilarang oleh sang istri. Dalam hitungan detik, tiba-tiba pintu itu didobrak, dan tidak berselang lama, tembakan memberondong pintu kamar. 3 peluru menembus pintu dan mengenai tembok dan meja kamar, dan Jenderal Nasution pun sontak melemparkan dirinya ke lantai. Ibu Sunarti pun bertindak sigap dengan terus menahan pintu kamarnya. Istri sang jenderal juga meminta suaminya itu untuk secepatnya lari dari rumah. Kaget mendengar tembakan, Ade Irma yang tengah tertidur pulas langsung melompat dari kasur dan memeluk kencang kaki sang ibu. Sementara Mardiah, adik sang jenderal, datang dari kamar sebelah. Kemudian Mardiah diminta oleh Ibu Nasution untuk segera membawa Ade Irma ke lokasi yang lebih aman. Sementara ibu akan mengantarkan Pak Nasution supaya bisa melarikan diri dari pasukan itu. Ade Irma pun langsung digendong erat sang tante dan segera dibawa pergi. Namun sayang, baru ingin melangkah keluar, pasukan Cakra kembali menembaki pintu-pintu secara membabi buta. Dan peluru pun menembus tangan sang tante dan kemudian masuk ke tubuh Ade Irma Suryani Nasution. Melihat buah hatinya terluka, Bu Nasution kemudian segera kembali menggendong Ade Irma sambil mengantar suaminya melarikan diri hingga ke tembok pemisah rumahnya dengan kedutaan besar Irak. Dengan bersimbah penuh darah, Ade Irma Suryani masih tersadar di pelukan sang ibu tercinta. Bahkan sebelum Jenderal Nasution melompati tembok halaman rumah, ia sempat melihat Ade Irma yang menatapnya dengan pandangan penuh emosional. Melihat pandangan penuh cinta, sang ayah pun ingin kembali turun dan menyambangi anak bungsunya. Namun sang istri melarang beliau. Tidak berselang lama, salah satu tentara melihat bayangan dan langsung melepaskan tembakan. Tapi untungnya peluru yang ditembak tidak mengenai Jenderal Nasution. Jenderal Nasution pun menjatuhkan dirinya dari tembok pembatas rumahnya dan mengalami luka pada kedua kakinya. Sang jenderal berhasil selamat dari penculikan dengan sembunyi di kedutaan besar Irak. Setelah Pak Nasution telah berhasil dipaksa
dipaksa keluar dari rumah oleh Ibu Nasution. Ibu Nasution langsung berlari lewat lorong belakang untuk masuk ke ruang keluarga sambil menggendong adik Irma yang terus mengucurkan darahnya. Di ruang keluarga itu, ada telepon yang bisa digunakan Ibu Nasution untuk menelepon dokter dan melaporkan kejadian ini ke Pangdam Jaya. Tapi niat Ibu Nasution tidak tercapai. Ketika ingin menggunakan telepon, ternyata alat komunikasi itu sudah diputus. Dan sejumlah pasukan Cakrawirawa sudah ada di depan beliau. Dengan nada tinggi, salah satu pasukan menanyakan keberadaan Pak Nasution. Dibalas dengan nada tinggi, Ibu Nasution menyampaikan kalau suaminya itu sudah 2 hari di luar kota. Kalian kemari hanya untuk membunuh anak saya, ucap Ibu Nasution penuh emosi. Tidak berselang lama, terdengar suara peluit dari depan rumah, dan seketika pasukan penculik itu langsung pergi dengan membawa serta Pierre Tendean bersama mereka, yang kemudian turut dihabisi dan dibunuh di lubang buaya. Mengutip dari buku Pierre Tendean karya Masyuri, para tentara itu sempat bertanya, siapa Pierre Tendean ini? Lalu ia menjawab, saya Pierre Tendean, ajudan Jenderal Nasution. Sayangnya pasukan penculik hanya mendengar kata Nasution, dan dengan perawakan yang mirip dengan sang jenderal, membuat Pierre Tendean dibawa karena dianggap sebagai Jenderal Nasution. Setelah pasukan Cakra meninggalkan kediaman Abdul Haris Nasution, Ibu Nasution dan keluarga langsung membawa adik Irma yang sudah bersimbah banyak darah ke RSPAD untuk mendapat pertolongan medis. Setelah sempat mendapat operasi, nyawa adik Suryani tidak dapat diselamatkan setelah 5 hari dirawat dalam kondisi kritis karena bersarang 3 butir peluru di tubuh mungilnya. Kita harus lihat kegigihan gadis mungil 5 tahun ini. Ia dalam kondisi tertembak. Ia bahkan tidak mengalami pingsan. Ia tidak menangis kesakitan pada ibunya seperti umumnya anak-anak yang terluka. Ia juga tidak mengatakan, "Ibu, adik sakit." Tidak, adik Irma tidak mengatakan itu. Adik Irma juga tidak bertanya kenapa dirinya ditembak. Tetapi adik Irma hanya terus bertanya kepada ibunya, "Ibu, ayah kemana? Kenapa ayah mau dibunuh?" Anak sekecil itu seakan tidak memperdulikan luka dan kesakitan yang ada pada dirinya, walaupun sejumlah peluru telah bersarang di tubuh mungilnya. Yang ia pikirkan hanyalah ayahnya. Dialah yang menjadi perisai ayahnya, perisai keluarganya, dan menjadi perisai untuk bangsa ini dari keganasan pemberontakan Gerakan 30 September 1965. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sosok Adi Irma Suryani yang berkorban untuk keluarga dan negara ini meskipun dalam usia yang teramat kecil. Menghormati kepada siapapun yang telah berjasa untuk bangsa. Belajar dari baik dan buruknya sejarah yang terjadi, agar generasi selanjutnya bisa membuat jejak sejarah yang jauh lebih baik lagi untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton video Adi Channel.